Foodies, ada yang pernah nyobain kuliner legendaris Bogor yang umurnya lebih dari 1 abad ini gak? Wah, ini real gak pakai gimmick loh ya. Tempat ini udah buka sejak tahun 1890. Dan sampai sekarang nasi uduk kaum tetap setia, bikin perut kamu kenyang-kenyang nikmat. Kalau kata anak zaman now nih, tempatnya itu kayak hidden gems banget. Kudu masuk ke gang Foodies, tapi nasi uduk ini selalu jadi favorit orang-orang yang kangen sama masakan rumahan. Jadi aku sekarang udah ada di salah satu warung makan yang legend banget. Udah ada sejak tahun 1890-an. Nah ini dulu terkenal nasi uduk. Sampai sekarang juga terkenalnya nasi uduk. Tapi menunya lihat beragam banget. Dan ini ada beberapa menu yang jarang ada di beberapa tempat lain. Dan aku biasanya cobain ini di zaman dulu. Jarang gitu sekarang ada menu kayak gini. Jadul-jadul Foodies. Ya udah kita pilih dulu. Nah kan, pilihan lauknya macam-macam kan? Udah pasti bakalan bikin lapar mata ini sih. Aneka lauknya itu ada beberapa yang masih konsisten dari zaman bahla loh Foodies. Dan ini tuh dari dulu di sini ya Bu jualannya? Dari dulu di sini. Dulu bentuknya rumah panggung, terus direnovasi sampai akhirnya kayak gini. Itu di tahun 1890? Iya, 1890. Dan Ibu generasi keberapa nih Bu? Keempat. Foto-foto pemiliknya dari generasi ke generasi masih terpampang nyata mulai dari yang masih safe ya, hitam putih sampai mulai ada yang warnanya dikit tuh Foodies. Pendiri pertama itu adalah Ibu Icun Foodies, nenek buyutnya Bu Fei. Sejarah punya sejarah, nasi uduk penuh sejarah ini ternyata berganti nama beberapa kali. Mulai dari awalnya nasi uduk Ibu Icun, nasi uduk Eca Yuria, nasi uduk Kak Iyom, dan nasi uduk kaum 58. Kita langsung pilih dulu menunya. Karena mulai rame tuh, ada serangan Foodies. Ini dulu. Ada 3 menu yang masih dipertahankan sejak dulu sampai sekarang Foodies. Tumis bunga pepaya, sate telur muda, dan tumis picung. Nasi uduk kurang lengkap nih kalau nggak pakai jengki alias jengkol ya. Terus pakai urap, kikil, oncom, dan yang paru nih yang beda banget sama paru di tempat lainnya katanya tuh Foodies. Oke, Bu ini nasi uduknya biasanya sehari habis berapa banyak Bu? Satu hari bisa 20 liter. Itu bisa 200 bungkus. 200 bungkus, wow. Eits, jangan salfok ya. Masak nasi uduknya ini nggak pakai rice cooker loh Foodies, tapi pakai dandang. Rice cooker ini cuma sebagai tempat penyimpanan supaya nasinya bisa selalu hangat. Oh jadi masaknya pakai tembaga ini? Iya. Di dalamnya tuh ada koin. Jadi dia tuh zaman dulunya, jadi kalau misalnya air surut, dia bunyi. Nggak angus. Oh jadi gitu. Koin yang disimpan di dandang itu adalah penanda, alarm lah ya. Kalau airnya, timernya kalau airnya ternyata udah surut biar nggak gosong. Ciri khas nasi uduk di sini dikasih taburan bawang goreng dan cabai goreng tuh Foodies. Tampilannya makin cantik ya, dan rasanya sih harusnya juga makin mantep nih. Sudah lengkap berarti Foodies tuh. Udah lengkap Bu, aku mau icip-icip dulu deh kalau gitu deh sebelum rame, nanti semakin rame Foodies tuh. Udah dapat meja nanti ya. Oke, makasih Bu Verus ya. Kita coba dulu, let's go. Meskipun nasi uduk ini buka sampai jam 9 malam, tapi Foodies kalau kepengen dapat aneka lauk yang lengkap banget ya, kuncinya adalah datang dari pagi sekitaran jam 7 atau jam 8. Spesial hari Jumat di sini tuh ada menu khusus yakni nasi kebuli dan bonus kopi jahe. Pas banget kan Foodies, kita takis lah ya, masa enggak? Aku cobain dulu nasi uduknya yang khas pakai cabai goreng nih. Gak heran kalau rasa nasi uduknya tuh lazis banget Foodies karena proses masaknya masih tradisional banget. Nah wah ini nih picung nih atau kepayang yang banyak banget dikenal dengan sebutan keluwak. Kalau biasanya keluwak dijadikan bumbu rawon, brongkos atau sop konro, nah di sini diolah dengan cara ditumis. Ada yang pernah cobain gak? Ada sensasi crunchy gitunya loh Foodies. Rame begitu digigit, masuk ke mulut tuh rame banget. Ini cita rasa yang khas banget dari picung ini. Sangat banget masa kecil ya jadinya. Aduh, pengobat rindu ya menu masakan ibu nih Foodies kalau katanya Putih sih. Kanan zaman bahala Putih sering dimasakin picung, tapi emang belakangan picung agak sulit nih buat didapat. Jadi nggak banyak juga yang bisa memasak picung kayak begini Foodies. Dan kerennya di nasi uduk 58 menu ini tuh ada dan tetap dipertahankan loh. Lauk legend kedua ada telur muda nih Foodies yang khas banget di sini dan tentu banyak banget penggemarnya. Kalau
karena nggak mudah buat nemu telur muda ini di tempat-tempat lain. Jadi ini udah dikasih bumbu bagian luarnya dan meresap sampai ke dalam. Telur mudanya beda kayak telur muda. Kayak telur puyuh yang di sate ditusuk kayak gini beda ya. Itu biasanya bumbunya emang kecap. Kalau ini tuh bumbu kuning gitu loh pedes. Jadi telur muda. Nah, para pecinta telur muda, merapat sini Laske, jangan dianggurin aja. Ada sate telur muda yang rasanya lazis banget loh di sini. Lanjut ya, kita cobain tumis kembang pepaya. Aroma khas dari pucuknya ini. Dan kayak kita makan kacang sih kalau menurut aku ya. Buat yang pertama kali nyobain, tumis kembang pepaya ini termasuk rasa yang lazis loh foodies karena ada teri yang bikin rasanya makin lengkap gitu. Enaknya. Cobain mampir ke sini sekali-sekali ya kan, pasti bakalan baik lagi deh kamu. Udah pasti aroma jengkolnya berasa banget. Tapi kayak dari tadi aku makan, rasanya itu beda-beda karena olahannya ada yang tumis, ada yang semur, ada yang masak kuning segala macam. Di mulut tuh rame banget. Lanjut, kita ke makanan berikutnya yang best seller juga di sini dan selalu dicari-cari, oncom foodies. Kita coba yang foodies ya. Oncomnya padat banget. Sayurannya tuh tadi kayak cuman penambah rasa aja, jadi fokusnya tetap di oncomnya dan ini agak sedikit pedas ya foodies ya. Tuh. Kita cobain. Tekstur oncomnya sendiri nggak begitu halus, jadi berasa banget tuh foodies. Highlightnya dibandingin sayur dan juga cabenya. Lanjut, ada paru yang favorit juga loh di sini foodies. Ya kayaknya emang semua log di sini tuh favorit ya, nggak ada yang gagal gitu loh. Jadi sayang banget kalau nggak dicobain. Parunya tuh dikasih bumbu kayak kecap gitu dan meresap sampai ke dalam sini loh foodies. Pantesan bapaknya bilang ini wajib dicoba karena beda sama paru kalau kita makan paru goreng yang tipis kering ataupun paru yang biasa gitu tuh beda. Ini bumbunya bener-bener tuh manis sampai ke dalam, kenyal banget foodies. Paru ini tadi direkomendasiin sama pengunjung di sini nih foodies dan ternyata bener banget parunya beda dari yang lain dan ini lazis punya tentunya El. Ini tuh sambalnya nggak terlalu pedas tapi ada sensasi kecutnya gitu. Namanya sambal Gandaria. Sebagian foodies udah tahu kan ya sambal Gandaria, buahnya aja tuh punya rasa kecut dan juga manis foodies. Jadi selain untuk campuran sambal cocok juga nih dijadikan campuran es buah atau dimakan langsung. Jadi sekarang aku nggak heran ya kalau warung nasi uduk ini bisa bertahan dari tahun 1890-an sampai 2023. Dan menunya ada menu yang khas karena memang orang-orang nyari menu rumahan. Tapi dengan cita rasa juga yang enak banget. Keren ya, ini resep tuh bisa turun-temurun loh dengan tepat gitu ya foodies. Padahal udah 133 tahun dan generasi keempat gitu loh. Tapi rasanya tetap konsisten lazis. Oke, nasi uduknya udah selesai diicip. Sekarang kita pindah yuk ke nasi kebuli spesial yang cuma ada di hari Jumat only. Nasinya juga tetap empuk ya. Empuk, terus rempah-rempahnya juga berasa tapi nggak terlalu yang tajam nusuk. Sambelnya ada. Dagingnya empuk banget, gampil lah buat dipotek gitu loh foodies. Oke, sekarang kita lanjut icip yang spesial di hari Jumat lainnya, kopi jahe foodies. Enak ya, seger juga ya. Kopi, begitu diseruput ada aroma kopinya. After taste-nya ada jahenya, anget di tenggorokan. Mantep nih, cocok banget Jumat-Jumat. Makan nasi kebuli sama kopi jahe. Dari semua log yang dicobain, nasi uduk dan nasi kebulinya ini gak ada yang gagal, semuanya on point. Bumbunya juga berani, aduh pokoknya mah lazis pakai banget. So foodies, tunggu apa lagi? Wajib mampir ke sini ya, oke? Nah, kalau kalian mau nyobain bisa langsung aja ke nasi uduk kaum 58 adanya di Empang, Bogor. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Yang mana ya? Ini lagi deh, telur lagi deh.